Gelap merayap di kamarmu, sunyi mencekam. Tapi bukan sunyi biasa. Ada bisikan, desahan tertahan dari balik kasur. Kau coba abaikan, menepis pikiran buruk. Namun bau anyir dan dingin menusuk tiba-tiba menyergap. Lalu kau rasakan sebuah sentuhan. Dingin, lembab, tepat di kakimu. Pelan, merayap naik. Dan suara itu kini bukan lagi bisikan. Itu geraman dari bawah sana. Malam itu, di kamar kosku yang sempit di bilangan Surabaya, hawa terasa begitu berat. Jendela kamar yang menghadap langsung ke gang sempit hanya menyajikan pemandangan tembok kusam dan sesekali siluet kucing yang melintas. Aku, Gilang, seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang sibuk dengan skripsinya, biasanya tak terlalu ambil pusing dengan suasana. Namun, entah mengapa, malam itu ada yang berbeda. Angin yang masuk lewat celah jendela terasa dingin menusuk, seolah membawa bisikan yang tak kasat mata. Seharian penuh aku berkutat di depan laptop, mengejar deadline yang semakin mepet. Kepalaku pening, mataku lelah menatap layar. Saat memutuskan untuk beranjak ke kasur, sebuah sensasi aneh menjalar di punggungku. Bukan dinginnya angin Aceh, melainkan sesuatu yang lebih dari itu. Bulu kuduku meremang. Aku mencoba mengabaikannya, mungkin hanya efek kelelahan. Tapi bisikan itu semakin jelas. Bukan kata-kata, lebih seperti desahan panjang yang menyesakkan, samar-samar, seperti suara orang yang kesulitan bernapas. Awalnya, aku mengira itu suara tetangga sebelah. Kosku ini memang berdempetan dan dindingnya pun tak terlalu tebal. Namun, suara itu terlalu dekat, seolah berasal dari dalam kamarku sendiri. Aku menoleh ke sekeliling, memastikan semua pintu dan jendela tertutup rapat. Ya, semuanya terkunci. Lalu, suara apa itu? Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Aku meraih ponsel, menyalakan senter, dan menyapu setiap sudut ruangan. Tidak ada apa-apa. Lemari pakaian, meja belajar, rak buku, semuanya pada tempatnya. Aku memutuskan untuk membaringkan diri. Kasurku yang terbuat dari busa tipis terasa lebih dingin dari biasanya. Bisikan itu tak kunjung hilang. Malah, kini terasa lebih pekat, seolah berjarak tak lebih dari 1 jengkal dariku. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Logikaku berteriak, ini hanya halusinasi, efek stres. Tapi, naluriku berkata lain. Ada sesuatu yang tidak beres. Perlahan, aku merasakan sensasi berat di kakiku, seolah ada beban yang menekan. Aku membuka mata, dan dalam gelap, aku melihat bayangan samar di ujung kakiku. Bentuknya tak jelas, hanya gumpalan hitam yang bergerak-gerak kecil. Keringat dingin mulai membanjiri pelipisku. Aku mencoba meraih senter yang tergeletak di sampingku, tapi tanganku gemetar hebat. Bayangan itu semakin membesar, semakin jelas, dan kini aku bisa melihat kontur yang mengerikan. 2 lubang hitam, seperti mata, menatap kosong ke arahku. Mulutku keluh, tenggorokanku tercekat. Aku ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Bayangan itu bergerak, perlahan, merayap naik ke arah tubuhku. Aku ingin menjauh, tapi tubuhku kaku, seolah terpaku di kasur. Bau amis, seperti tanah basah bercampur kembang kuburan, menusuk hidungku. Bisikan itu berubah menjadi geraman rendah, sangat dekat, seolah tepat di samping telingaku. Aku memejamkan mata erat-erat, berharap ini hanyalah mimpi buruk. Namun, rasa dingin yang menusuk dan bau busuk itu terlalu nyata. Aku bisa merasakan sesuatu yang kasar dan lembab menyentuh kakiku, merayap naik perlahan. Jeritan tertahan di tenggorokanku. Aku tahu apa itu. Bentuknya yang samar, bau busuknya, bisikannya yang menyeramkan. Ini adalah pocong. Tubuhku bergetar hebat. Aku tak berani membuka mata.
Aku hanya bisa merasakan keberadaannya semakin dekat, semakin menyesakan. Udara di sekitarku terasa menipis, seolah makhluk itu menyedot semua oksigen. Rasa dingin yang menusuk tulang itu kini menjalar ke seluruh tubuhku. Aku hanya bisa pasrah, terperangkap dalam ketakutan yang tak terhingga. Bisikan itu kini tak lagi samar, melainkan sebuah kalimat yang diucapkan dengan suara serak dan berat. "Gilang, kau tidak sendirian." Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalaku, bahkan setelah aku berhasil memaksakan diri membuka mata. Hari sudah pagi, mentari menembus tirai jendela, tapi bayangan malam masih melekat di benakku. Tubuhku terasa pegal, seolah semalaman aku bergulat dengan sesuatu yang tak terlihat. Seluruh kasur terasa dingin, bahkan di bawah sinar matahari pagi. Bau amis yang menusuk hidung tadi malam masih samar-samar tercium, membuat perutku mual. Aku terduduk di kasur, mencoba mencerna apa yang terjadi. Apakah itu hanya mimpi? Tapi rasanya terlalu nyata. Sensasi dingin di kakiku, bau busuk yang kuat, dan bisikan menyeramkan itu. Semuanya masih terasa begitu jelas. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah efek kelelahan dan stres akibat skripsi. Aku bahkan sempat tertawa miris pada diriku sendiri, membayangkan seberapa parahnya aku bisa berhalusinasi. Namun, saat aku mencoba berdiri, kakiku terasa lemas. Aku hampir terjatuh. Rasanya seperti ada sesuatu yang menempel pada telapak kakiku semalaman. Aku menunduk dan pandanganku jatuh pada bercak-bercak kecil berwarna kecoklatan di spray. Samar-samar, tapi jelas ada. Bentuknya tidak beraturan, seperti noda tanah kering. Jantungku kembali berdebar kencang. Tanah? Dari mana? Kamarku ini bersih, selalu kuusahakan rapi. Tidak mungkin ada tanah di atas kasurku. Panik mulai menyergap. Aku buru-buru memeriksa seluruh bagian kasur, mengangkat spray. Di bawahnya, di atas permukaan kasur busa, ada lebih banyak bercak serupa. Dan tak hanya itu, ada beberapa helai kain usang, seperti serat-serat benang tua berwarna putih kecoklatan, menempel di beberapa tempat. Kain itu terlihat kumal dan berbau apek, seperti kain kafan yang sudah lapuk. Napas Gilang tercekat. Ini bukan mimpi, ini nyata. Bercak tanah, helai kain lapuk, semua mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Pocong. Makhluk terkutuk itu benar-benar ada di bawah tempat tidurku semalaman. Aku merinding hebat. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Apakah dia sudah ada di sana sejak lama? Aku melompat dari kasur, menjauh seolah kasur itu adalah sarang ular. Pikiranku kalut. Aku harus pergi dari sini. Tapi kemana? Apa yang harus kulakukan? Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Aku mengambil ponsel dan mulai mencari informasi di internet. Tanda-tanda keberadaan pocong, cara mengusir pocong, pengalaman dihantui pocong. Aku membaca setiap artikel, setiap forum, mencari petunjuk. Beberapa artikel menyebutkan bau tanah kuburan, bau busuk, dan penampakan kain kafan sebagai tanda pasti. Ada juga yang mengatakan bahwa pocong seringkali bersembunyi di tempat-tempat gelap dan lembab, seperti di bawah tempat tidur atau di sudut ruangan yang jarang dijamah. Kosku ini memang sering lembab, apalagi saat musim hujan, dan kolong kasurku, aku jarang sekali membersihkannya. Terakhir kali aku menggeser kasur untuk membersihkan itu berbulan-bulan yang lalu. Ketakutan itu kini bercampur dengan rasa bersalah. Bersalah karena mengabaikan sensasi aneh yang kurasakan beberapa hari terakhir. Bisikan-bisikan samar, hawa dingin yang tiba-tiba muncul, bahkan suara gesekan aneh dari bawah kasur yang kuanggap hanya tikus. Aku terlalu sibuk dengan dunia akademiku, terlalu fokus pada skripsi, hingga mengabaikan sinyal-sinyal peringatan dari alam gaib. Aku memutuskan
untuk tidak memberitahu siapapun dulu. Teman-temanku pasti akan mengira aku sudah gila. Orang tuaku, mereka pasti akan sangat khawatir. Aku harus menghadapinya sendiri. Tapi bagaimana? Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku melihat kembali ke kasurku yang kini terasa seperti jebakan maut. Aku harus membereskan ini. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang terpenting, aku harus memastikan makhluk itu tidak kembali lagi. Malam itu, rasa kantuk tak kunjung datang. Setelah kejadian pagi tadi, aku tak berani lagi mendekati kasur. Aku memutuskan untuk tidur di sofa kecil di sudut kamar yang biasanya hanya kugunakan untuk membaca buku. Laptopku tetap menyala, menampilkan berbagai artikel dan forum tentang hal-hal gaib. Aku mencari tahu tentang ciri-ciri pocong, cara menghadapinya, dan yang terpenting, bagaimana mengusirnya. Beberapa sumber menyarankan untuk membaca ayat-ayat suci, yang lain menyarankan untuk mencari bantuan orang pintar. Ada juga yang mengatakan bahwa pocong hanya akan mengganggu jika ia memiliki urusan yang belum selesai di dunia. Aku merenung, urusan apa yang mungkin dimilikinya denganku. Aku bahkan tidak mengenal siapapun yang meninggal dalam waktu dekat, apalagi yang dikafani. Semakin malam, udara terasa semakin dingin. Jendela kamarku yang sudah kututup rapat, kini terasa seperti memiliki celah yang tak terlihat, membiarkan hawa dingin masuk dan meresap ke dalam tulang. Bisikan samar yang kudengar kemarin malam kini kembali. Kali ini tidak hanya desahan, tapi seperti suara orang yang tercekik diselingi erangan pelan. Aku mengepalkan tanganku, berusaha mengendalikan rasa takut. Aku melirik ke arah kasur. Dalam gelap, kasur itu terlihat seperti gundukan kain putih yang menakutkan. Aku mencoba memberanikan diri. Jika memang ada sesuatu di bawah sana, aku harus menghadapinya. Atau setidaknya memastikan dia tidak muncul lagi. Aku meraih senter ponselku dan dengan langkah gemetar, aku mendekati kasur. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul dadaku seolah ingin melompat keluar. Aku berlutut dan perlahan menyorotkan cahaya senter ke kolong kasur. Kegelapan di bawah sana terasa begitu pekat, seolah menelan cahaya. Aku menggeser senter perlahan, menyapu setiap sudut. Tidak ada apa-apa, hanya debu tebal, beberapa jaring laba-laba, dan beberapa barang yang tak sengaja terjatuh dari kasur. Aku menghela napas lega. Mungkin memang hanya halusinasiku saja. Mungkin bercak tanah dan serat kain itu hanya debu atau kotoran biasa yang selama ini tidak aku perhatikan. Aku mencoba meyakinkan diri. Tapi kemudian senterku menangkap sesuatu. Di bagian paling dalam, menempel di dinding yang bersebelahan dengan kasur, ada sebuah noda hitam yang aneh. Bentuknya seperti sidik jari raksasa dan warnanya lebih pekat dari debu biasa. Aku mendekatkan wajahku dan bau amis itu kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Noda itu seperti bekas gosong. Aku menyentuhnya dengan ujung jariku. Rasanya kasar dan sedikit berminyak. Dan di samping noda itu terlihat sedikit serpihan kain putih yang sudah sangat lapuk menempel erat pada dinding. Ini bukan debu. Ini bukan kotoran biasa. Ini adalah sisa-sisa dari sesuatu yang mengerikan. Tiba-tiba, suara gesekan keras terdengar dari bawah kasur. Bukan gesekan debu, tapi suara yang berat, seperti kain yang ditarik di lantai. Aku sontak menarik tanganku. Jantungku berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Cahaya senterku bergetar hebat. Aku tidak berani melihat. Aku hanya bisa mendengar. Suara gesekan itu semakin intens, semakin dekat. Lalu, hening. Hening yang lebih menakutkan daripada suara apapun. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. Aku memberanikan diri melirik ke bawah kasur lagi. Tidak ada apa-apa. Tapi, kali ini,
Aku merasa ada yang mengawasiku. Rasa dingin yang menusuk tulang kembali menjalar ke seluruh tubuhku. Aku berdiri, mundur beberapa langkah dari kasur. Aku merasa ada sesuatu yang bersembunyi di kegelapan, menunggu. Lalu, sebuah bayangan hitam melesat cepat di ujung mataku. Terlalu cepat untuk dipastikan, tapi cukup jelas untuk membuatku berteriak. Aku tersentak, terhuyung mundur hingga punggungku menabrak dinding. Kemudian, suara tawa. Tawa yang serak, rendah, dan sangat menyeramkan. Bukan tawa manusia, melainkan tawa yang berasal dari tenggorokan yang tercekat, seperti suara orang yang sedang tersiksa. Tawa itu menggema di seluruh ruangan, seolah ada puluhan suara yang menertawaiku. Dan di tengah tawa itu, aku mendengar bisikan yang sama, seperti semalam. Gilang, kau tidak akan bisa lari. Aku ambruk ke lantai, gemetar hebat. Ponselku terlepas dari genggamanku. Senternya mati. Gelap kembali menyelimuti kamarku. Aku hanya bisa menangis dalam diam, terperangkap dalam kengerian yang tak terhingga. Malam kedua ini jauh lebih buruk dari yang pertama. Aku tahu makhluk itu tidak main-main. Dia benar-benar ada, dan dia menginginkanku. Matahari pagi tak mampu mengusir bayangan ketakutan yang merayap di benak Gilang. Tubuhnya terasa remuk, bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena ketegangan semalam yang menguras seluruh energinya. Ia bangun dari tidurnya yang tidak nyenyak di sofa, merasakan setiap ototnya kaku dan nyeri. Aroma amis dan apek yang sebelumnya samar, kini terasa lebih pekat, seolah menyatu dengan udara kamar. Ia melirik ke arah kasur, tempat yang semalam menjadi saksi bisu teror. Kasur itu terlihat sama, gundukan busa tipis yang dilapisi spray putih. Namun kini bagi Gilang, kasur itu adalah sarang horor. Ia tak berani mendekatinya. Otaknya terus memutar kembali suara tawa serak dan bisikan mengerikan yang mengincarnya. Pagi itu, Gilang memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia tak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan seperti ini. Ia harus mencari tahu lebih banyak, mengumpulkan bukti. Mungkin saja ada jejak lain yang tertinggal. Dengan langkah ragu, ia mendekati kasur. Kali ini, ia membawa sarung tangan plastik yang biasa ia gunakan untuk membersihkan, agar tidak menyentuh apapun secara langsung. Ia menyorotkan senter ponselnya ke kolong kasur lagi. Noda hitam berbentuk sidik jari raksasa di dinding itu masih ada, bahkan terlihat sedikit lebih gelap dari semalam. Serpihan kain kafan lapuk yang menempel di sana pun masih terlihat jelas. Gilang mengambil beberapa foto dengan ponselnya, meskipun tangannya gemetar. Ia kemudian bergeser, menyusuri setiap inci kolong kasur. Debu tebal, jaring laba-laba, beberapa koin terjatuh. Lalu ia menemukan sesuatu. Di sudut paling belakang, dekat dengan kaki kasur, ada gumpalan kecil berwarna putih kusam. Ia menyorotkan senternya lebih dekat. Itu adalah gumpalan kain. Kain kafan. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya sekitar seukuran telapak tangan orang dewasa. Tapi bentuknya jelas. Ada noda-noda kecoklatan di sana, seperti tanah yang sudah kering, dan baunya. Bau busuknya sangat kuat, jauh lebih pekat daripada aroma yang tercium di udara. Jantung Gilang berdebar semakin cepat. Ini adalah bukti nyata. Ini bukan halusinasi, bukan mimpi. Pocong itu benar-benar ada di bawah tempat tidurnya. Ia mengambil gumpalan kain itu dengan sarung tangan plastik, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik klip agar baunya tidak menyebar dan bisa ia periksa lebih lanjut. Saat ia bangkit, pandangannya tak sengaja jatuh pada lantai di bawah kolong kasur. Ada goresan-goresan panjang, samar-samar terlihat di antara lapisan debu. Goresan itu tidak seperti bekas gesekan kaki kursi atau meja. Goresan ini terlihat lebih dalam,
dan polanya tidak beraturan, seolah sesuatu yang berat dan kasar telah ditarik berulang kali di tempat itu. Panjangnya sekitar 1 meter dan ada beberapa goresan paralel lainnya di sampingnya. Pikiran Gilang langsung tertuju pada bentuk pocong. Makhluk itu tidak bisa melangkah, ia bergerak dengan melompat-lompat atau menyeret tubuhnya. Goresan ini, apakah ini jejak dari tubuhnya yang diseret di lantai? Kengerian kembali mencekiknya. Bagaimana bisa ia tidak menyadari jejak-jejak ini sebelumnya? Apakah makhluk itu sudah lama bersemayam di sana, menjadi bagian tak terlihat dari kamarnya? Semakin banyak bukti yang ia temukan, semakin besar pula ketakutan yang merayap. Ia merasa dirinya menjadi korban dari sesuatu yang tak dapat ia pahami. Ia merasa tak berdaya. Ia meremas kantong plastik berisi kain kafan itu. Rasa mual kembali menyeruak. Ia harus mencari bantuan. Ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Siang itu, Gilang memutuskan untuk menghubungi pamannya, Pak Broto. Pak Broto adalah seorang kiai di kampung halamannya yang terkenal memiliki ilmu agama yang tinggi dan sering membantu orang-orang yang diganggu makhluk halus. Meskipun Gilang awalnya enggan untuk menceritakan hal ini kepada siapapun, keadaan kini sudah terlalu jauh untuk ditangani sendiri. Ia membutuhkan bantuan, ia membutuhkan solusi, dan ia membutuhkan kepastian bahwa ia tidak akan gila. Malam itu, setelah panggilan telepon yang panjang dan penuh ketakutan, Pak Broto memutuskan untuk datang ke Surabaya. Gilang menceritakan semuanya, mulai dari bisikan aneh, bau busuk, penampakan bayangan, hingga temuan noda hitam dan gumpalan kain kafan di bawah kasur. Pak Broto mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan raut wajahnya menunjukkan keseriusan. "Gilang, ini bukan halusinasi," ucap Pak Broto dengan suara tenang namun tegas. "Ini adalah ulah pocong. Dan berdasarkan ciri-ciri yang kau sebutkan, sepertinya ia sudah cukup lama berada di kamarmu." Jantung Gilang berdegup kencang mendengar penegasan itu. Jadi, ia tidak gila. Ketakutannya selama ini beralasan. "Tapi kenapa, Pak De? Kenapa dia menggangguku? Aku tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh." Pak Broto menghela napas. "Pocong biasanya muncul karena beberapa alasan. Bisa jadi karena kematian yang tidak wajar, jenazah yang tidak disempurnakan penguburannya, atau ada ikatan batin yang kuat dengan suatu tempat atau benda. Tapi yang paling sering ada kaitannya dengan tanah." Gilang teringat bercak tanah di spraynya, noda gosong di dinding, dan goresan di lantai. Tanah? Benar, tempat di mana jenazah itu dikuburkan, atau tanah yang pernah menjadi bagian dari makamnya. Jelas, Pak Broto. "Kau bilang kamarmu ini adalah kamar kos lama. Mungkin ada sejarah di balik tanah ini atau di bangunan ini." Mereka berdua mulai memeriksa kamar Gilang dengan lebih teliti. Pak Broto mengeluarkan tas kecil berisi beberapa botol air yang sudah didoakan dan sebuah tasbih. Ia mulai membaca ayat-ayat suci, mengelilingi kamar, dan sesekali memercikan air ke setiap sudut. Saat Pak Broto memercikan air ke bawah kasur, Gilang merasa hawa di sekitar mereka semakin dingin dan bau amis semakin kuat. Bahkan, ia mendengar suara desisan samar, seperti uap yang keluar dari bebatuan panas. "Ada sesuatu di sini, Gilang," bisik Pak Broto, matanya memicing ke arah kolong kasur. Sesuatu yang kuat. Gilang merasa ngeri. Ia bahkan tidak berani mendekat. Pak Broto kemudian meminta Gilang untuk menceritakan sejarah bangunan kos ini sejauh yang ia tahu. Gilang menjelaskan bahwa ia tidak tahu banyak, hanya bahwa kos ini sudah ada sejak lama dan beberapa kali mengalami renovasi. Pemilik kos sebelumnya juga tidak terlalu banyak bicara soal sejarah bangunan. Dulu,
Sebelum kos-kosan ini dibangun, daerah sini itu perkebunan, Lang, kata Pak Broto. Perkebunan yang cukup luas, dan di ujung perkebunan itu ada pemakaman tua yang sudah tidak terawat. Beberapa bagian makamnya bahkan sudah tergusur pembangunan. Mata Gilang membelalak. Pemakaman tua? Ya, kabar-kabarnya ada beberapa jenazah yang tidak sempat dipindahkan dengan layak saat pembangunan dimulai, atau mungkin dipindahkan tapi tidak sesuai syariat. Itu bisa jadi penyebabnya. Jelas, Pak Broto. Arwah mereka mungkin terikat pada tanah ini, mencari kedamaian yang tak kunjung datang. Pak Broto kemudian menyarankan Gilang untuk mencari informasi lebih lanjut tentang riwayat tanah dan bangunan kos tersebut. Jika memungkinkan, mencari tahu apakah ada kejadian aneh atau kematian misterius yang pernah terjadi di sekitar area tersebut. Pocong ini sepertinya terikat erat dengan tanah ini, dan ia datang padamu karena kau berdiam di atasnya. Kau telah mengganggu tempat peristirahatannya. Gilang merasa semakin merinding. Jadi, dia tidak mengganggu pocong itu, tapi pocong itu menganggap dia yang mengganggu tempat persemayamannya. Ini adalah karma dari pembangunan yang tidak bertanggung jawab. Ia mengangguk, bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Ia harus membongkar misteri di balik tanah ini. Ia harus menemukan kedamaian, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk arwah yang terus bergentayangan itu. Dengan petunjuk dari Pak Broto, Gilang memulai penyelidikannya. Ia mengunjungi kantor kelurahan setempat, mencari arsip lama tentang riwayat tanah dan bangunan di daerah itu. Ia berbicara dengan warga senior di sekitar kos yang masih mengingat cerita-cerita lama tentang perkebunan dan pemakaman tua yang disebutkan oleh Pak Broto. Ternyata cerita itu benar adanya. Dulu di lokasi kos Gilang berdiri, memang ada sebagian kecil area pemakaman tua yang tergusur saat pembangunan dimulai. Warga bercerita bahwa pada saat itu proses pemindahan jenazah dilakukan terburu-buru dan beberapa makam dikabarkan tidak dipindahkan dengan sempurna. Bahkan ada yang bilang ada satu jenazah yang sama sekali tidak dipindahkan karena lokasinya yang terpencil dan tidak diketahui banyak orang. Konon, itu makam seorang wanita muda yang meninggal tragis, Ning, kata seorang nenek tua di warung dekat kos. Keluarganya sudah tidak ada, jadi tidak ada yang mengurus pemakamannya. Dia meninggal karena kecelakaan dan dikuburkan seadanya di sudut pemakaman yang terpencil itu. Setelah pembangunan, makamnya tertutup begitu saja. Jadi, seolah-olah dia terkubur di bawah tanah pembangunan ini. Hati Gilang mencelos. Wanita muda meninggal tragis, tidak ada yang mengurus makamnya dan terkubur di bawah tanah yang kini menjadi kos-kosan. Ini adalah teka-teki yang selama ini menghantuinya. Pocong itu mungkin adalah arwah wanita muda itu yang terperangkap dan mencari kedamaian. Gilang segera menyampaikan semua informasi yang ia dapatkan kepada Pak Broto. Pak Broto mengangguk-angguk. Nah, ini dia. Inilah penyebabnya. Arwahnya tidak tenang karena makamnya tidak disempurnakan. Ia mencari perhatian agar makamnya ditemukan dan disempurnakan. Malam itu, Pak Broto kembali ke kos Gilang. Kali ini, ia membawa beberapa perlengkapan tambahan, lilin, menyan, dan beberapa jenis bunga. Dengan bantuan Gilang, mereka membersihkan seluruh kolong kasur. Gilang menggali sedikit bagian lantai di bawah kasurnya, tepat di mana noda hitam dan jejak gesekan itu berada. Saat Gilang menggali, ia menemukan sesuatu. Sebuah ikatan kain lapuk, terpendam tidak terlalu dalam di bawah lapisan semen tipis. Kain itu berwarna putih kusam, serupa dengan gumpalan kain kafan yang ia temukan sebelumnya. Dan di dalamnya ada beberapa helai rambut panjang yang sudah menghitam dan kering, serta sepotong kecil tulang yang sudah rapuh.
Ini adalah sisa-sisa jenazahnya, bisik Pak Broto. Suaranya dipenuhi kesedihan. Dia memang terkubur di sini. Pak Broto memimpin ritual kecil. Ia menaburkan bunga, membakar menyan, dan membaca doa-doa panjang. Ia juga meminta Gilang untuk ikut membaca ayat-ayat suci bersamanya. Suara Pak Broto yang khusyuk dan lantunan ayat-ayat suci memenuhi kamar, mengusir aura dingin dan bau busuk yang selama ini menyelimuti. Selama ritual, Gilang merasakan hawa yang berbeda. Bukan lagi hawa dingin yang menusuk, melainkan hawa yang lebih tenang, damai, seolah ada beban berat yang terangkat dari kamarnya. Ia tidak lagi mendengar bisikan atau geraman, bahkan ia merasa seolah ada kelegaan yang menjalar di hatinya. Setelah ritual selesai, Pak Broto mengumpulkan sisa-sisa kain dan tulang yang ditemukan Gilang, lalu membungkusnya dengan kain putih bersih. Kita akan membawanya ke pemakaman umum dan menguburkannya kembali dengan layak sesuai syariat Islam, ucap Pak Broto. Ini adalah bentuk penghormatan terakhir agar arwahnya bisa tenang. Keesokan harinya, Gilang dan Pak Broto membawa sisa-sisa itu ke pemakaman umum. Mereka menguburkannya dengan layak, lengkap dengan doa-doa dan tata cara yang benar. Gilang merasa lega, seolah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ia berharap dengan ini arwah wanita muda itu akan menemukan kedamaiannya. Ketika kembali ke kos, kamar Gilang terasa berbeda. Bau amis hilang sepenuhnya, digantikan oleh aroma bunga yang samar dari ritual semalam. Hawa dingin yang menusuk pun sirna. Yang tersisa hanyalah suasana tenang, damai, dan hangat. Ia tidak lagi merasa diawasi, tidak lagi mendengar bisikan. Gilang tidak pernah lagi diganggu. Ia bisa tidur nyenyak di kasurnya tanpa ketakutan akan sosok pocong mengerikan di bawahnya. Kejadian itu menjadi pelajaran berharga baginya, bahwa di balik setiap pembangunan, setiap bangunan ada sejarah dan mungkin ada kisah-kisah yang tersembunyi, bahwa dunia kita tidak hanya dihuni oleh manusia, tapi juga oleh makhluk lain, dan terkadang mereka hanya mencari kedamaian yang belum sempat mereka temukan. Kisah ini mungkin terdengar seperti fiksi, tapi siapa yang tahu di bawah tempat tidurmu saat ini mungkin ada cerita yang jauh lebih kelam yang menunggu untuk terungkap. Dan terkadang realitas jauh lebih menyeramkan daripada fiksi belaka. Suara Gilang lirih. Aku tidak tahu apakah ini hanya berakhir di sini. Apakah ada arwah lain yang juga terperangkap? Yang jelas, setelah kejadian itu, setiap kali aku melihat kolong tempat tidur, aku selalu merasa ada sesuatu yang menatap balik. Dan terkadang, di tengah malam yang sunyi, aku masih merasa hembusan dingin itu, seolah mengingatkan bahwa dunia ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang kita tahu. Percayalah, batas antara nyata dan tak nyata itu jauh lebih tipis dari yang kau bayangkan.